Bismillahirrahmanirrahim. Tumma qala sammaituhu bisullamil munawraqi yurqa bihi sama'u ilmil mantiqi. Wallaha arju ayyakuna khalisa liwajhihil karimi laisa qalisa. Wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Kemudian berkata ianya Nadhim, aku namai akannya kitab dengan As-Sulam Al-Munawraq, yang ditanggai dengannya kitab akan langit ilmu mantiq, dan akan Allah aku berharap akan bahwa ada ianya kitab itu yang bersih ianya kitab, karena zatnya Allah yang mulia. Tidak ada ianya kitab itu yang kurang ianya kitab, dan akan bahwa ada ianya kitab itu yang bermanfaat ianya kitab bagi si mubtadi, dengannya kitab kepada kitab yang panjang-panjang terpetunjuk ianya si mubtadi. Aqulu ad-dhamirul muttasilu bisammaituhu ya'udu 'alal mu'allafi al-mafhumi minas siyaqi. Bermula dhamir yang muttasil ianya dhamir dengan sammaituhu itu kembali ianya dhamir atas al-muallaf, allazi yang disusun akan dianya allazi, yang dipahami akan dianya al-muallaf daripada siyak. Dhamir muttasil yang ada pada sammaituhu yaitu hu, dhamir mufrad ghaib, marja' dhamirnya adalah al-muallaf. Sebagai qarinah yang menunjukkan bahwa marja' dhamir pada sammaituhu itu al-muallaf adalah siyak kalam. Yang dimaksud dengan siyak sebagaimana dijelaskan dalam Hasyiah As-Sabban ala al-Malawi adalah sabiqun walahiqul kalami, sabik dan lahik kalam. Di sini sabiqul kalam yaitu muqaddimah kitab, mengisyarahkan atau menjadi qarinah bahwa yang akan diberi nama dengan nama Sulam Munawraq itu adalah kitab yang telah dibuat muqaddimahnya tersebut. Dari al-mafhumi minas siyaqi dapat dipahami bahwa marja' dhamir, khususnya dhamir gaib, mesti taqaddumu zikrihi, mesti sudah disebutkan sebelum penyebutan dhamir itu sendiri. Dan taqaddumu zikrihi atau taqaddumu zikri marja'id dhamiri ada 3 macam. Yang pertama, taqaddumu zikrihi lafdan sharihan. Terdahulu penyebutan marja' dhamir itu dengan lafad yang sharih. Langsung lafad yang menjadi marja' dhamir telah tertulis sebelum penulisan dhamir. Yang kedua, taqaddumu zikrihi lafdan tadammunan. Terdahulu penyebutan marja' dhamir dengan menyebutkan lafad, tapi bukan langsung lafad yang menjadi marja' dhamir yang disebutkan. Yang disebutkan adalah lafad lain, yang dalam lafad lain itu terkandung lafad marja' dhamir. Dan yang ketiga, taqaddumu zikrihi hukman.
marja' dhamir telah disebutkan sebelumnya, tidak berbentuk lafadz yang sharih, juga tidak berbentuk lafadz yang tadammun, akan tetapi telah disebutkan bil mafhum, bil hukmi, atau bil ma'nawi. Secara mafhum, secara makna, secara hukum telah disebutkan. Walaupun tidak sedikit pun ada lafadz-lafadz yang mengarah kepada marja' dhamir tersebut. Model yang ketiga ini memerlukan kepada qarinah untuk mengembalikan dhamir kepada marja'. Model yang ketiga ini. Maka musannif di sini menyatakan al-mafhumi minas siyaqi sebagai isyarah, al-muallaf sebagai marja' dhamir, tidak disebutkan bil lafzi sharihi, tidak disebutkan bil lafzi tadamunan, kan, tetapi disebutkan secara hukum. Karena disebutkan secara hukum, maka perlu kepada qarinah. Maka qarinahnya adalah asyaq. Al-mafhumi minas siyaq. Qarinahnya adalah asyaq. Wasamma yata'addi li maf'ulaini lil awwali bi nafsihi wa lisani bi nafsihi au bil ba'i. Wasamma yata'addi li maf'ulaini lil awwali bi nafsihi wa lisani bi nafsihi au bil ba'i kama huna. Dan bermula lafadz sama itu muta'addi, ianya lafadz sama bagi dua maf'ul, bagi yang pertama dengan dirinya sama, dan bagi yang kedua dengan dirinya sama atau dengan ba, sebagaimana di sini. Sama adalah fi'il muta'addi. Di satu sisi fi'il muta'addi terbagi dua. Ada yang muta'addi li maf'ulin wahidin, maf'ulnya satu. Ada yang muta'addi li maf'ulaini, maf'ulnya dua. Dan sama termasuk dalam bagian yang kedua, yaitu yata'addi li maf'ulaini, maf'ulnya ada dua. Di sisi lain, fi'il muta'addi itu terbagi tiga. Satu, yata'addi binafsih. Fi'il tersebut muta'addi dengan dirinya. Memang maknanya menunjukkan kepada muta'addi. Yang kedua, yata'addi bi ziyadatil bina. Muta'addi karena ditambah bina, karena tambahan bab. Dari fa'ala menjadi fa'ala, dari fa'ala menjadi af'ala, dan lain-lain. Dan yang ketiga, muta'addi bi ziyadatil ba'i atau bi ziyadati harfil jari. Model yang ketiga, muta'addi dengan menambah ba atau dengan menambah huruf jar. Dari tiga pembagian ini, untuk maf'ul yang pertama dari sama termasuk dalam pembagian yang pertama, yaitu yata'addi binafsih. Sedangkan untuk maf'ul yang kedua ada dua macam. Kadang-kadang yata'addi binafsih, kadang-kadang yata'addi bil ba. Kadang-kadang masuk dalam bagian yang pertama, kadang-kadang masuk dalam bagian yang ketiga. Dan sama di sini, sama dalam bait sammaituhu, dia masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu yata'addi bi ziyadatil ba'i. Sammaituhu, aku namai akannya kitab. Hu itu maf'ul yang pertama. Bi sulamil munawrak. As-sulamil munawrak adalah maf'ul yang kedua, tapi sebelumnya ditambah dengan bi berfaedah ta'diyah. Wasullamu malahu darajun yatawassalu bihi min saflin ila alwin.
dan bermula. Sulam itu barang yang sabit, baginya barang itu ada tingkatan-tingkatan yang bisa sampai ianya seseorang dengannya tingkatan dari bawah ke atas. Wa isti'maluhu fil ma'ani majazun, dan bermula penggunaannya kata as-sulamu pada segala makna-makna itu majaz. Secara lugawi, as-sulam itu adalah tangga. Sebuah benda dia punya tingkatan-tingkatan di mana orang bisa naik dari bawah ke atas melalui tingkatan-tingkatan tersebut. Dengan demikian secara lugawi, as-sulam itu adalah kata benda. Dia nama sebuah benda. Wa isti'maluhu fil ma'ani majazun. Ketika as-sulam itu dipakai untuk bermakna kata sifat, bermakna segala kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu seseorang bisa sampai kepada tingkatan ilmu yang lebih tinggi, maka penggunaan kata as-sulam seperti itu adalah penggunaannya secara majaz. Seperti dalam bait, samaituhu as-sulamul munawrak. Kunamai akan sulam munawrak. Sulam maksudnya adalah masalah-masalah dalam ilmu mantiq yang ada dalam kitab, yang ada dalam bait ini, di mana dengan menguasai masalah-masalah yang ada dalam bait ini akan bisa menjadi tangga, bisa menjadi perantara seseorang menguasai masalah-masalah yang lebih tinggi. Maka penggunaannya dalam bait adalah bermakna majazi. Wal munawrak bitaqdimin nuni al muzayyanu, dan bermula munawrak dengan mendahulukan nun daripada waw. Itu maknanya adalah muzayyan. Maka makna as-sulamul munawrak adalah as-sulamul muzayyan, tangga yang dihiasi akan dianya tangga. Yurqa yus'adu, bermula yurqa itu maknanya adalah yus'adu, yang dinaiki dengannya. Wa ilmul mantiqi al-muradu bihi al-masailu wa syabbaha tilkal masailah bisamai bijami'il bu'adi. Dan bermula ilmu mantiq itu, bermula yang dimaksud dengannya ilmu mantiq itu masalah-masalah. Yang dimaksud dengan ilmu mantiq adalah masalah-masalah yang ada dalam ilmu mantiq itu. Wasyabbaha, dan menyerupakan ia musannif akan demikian masalah-masalah. Bisamai, dengan langit. Bijami'il bu'adi, dengan ilatul jami'ahnya adalah sama-sama jauh. Terjadi pentashbihan antara masalah-masalah dalam ilmu mantiq dengan langit. Setiap tashbih mesti ada wajah syabahnya. Yang menjadi wajah syabah di sini adalah al-bu'ud. Walaupun bu'ud fisama, bu'ud yang wujudi, bu'ud pada masail, bu'ud yang maknawi. Yang jelas keduanya sama-sama bu'ud. Wal makna anna hazihil masaila allati nadamtuha wa samaituha bisulami sahlatun yatawasalu biha ilal masailil ba'idati as-su'abati. Dan bermula makna itu bahwa sungguh ini masalah-masalah allati, yang aku susun akannya masalah dan aku namai akannya masalah dengan as-sulam, itu adalah sebuah kemudahan
yang bisa sampai ya seseorang dengannya sebuah kemudahan, ilal masaili al-ba'idati su'bati, kepada masalah-masalah yang jauh lagi yang sukar. Maka isi bait ini adalah tangga. Dengan tangga ini orang bisa sampai kepada masalah-masalah yang jauh, masalah-masalah yang sukar. Tumma talaba minal maula subhanahu ay yunfi'a bihi al-mubtadiya wa ay yatawassala bihi ilal kutubil mutawwalati faqala. Kemudian mengharap ianya, memohon ianya, Nadim daripada Maula subhanahu wa ta'ala, kan bahwa memberi manfaat ianya Maula dengannya kitab akan si mubtadi. Semoga kitab ini bisa bermanfaat untuk orang yang baru belajar. Permohonan yang kedua, dan bahwa sampai ianya si mubtadi dengan kitab ini kepada kitab-kitab yang panjang-panjang. Ya, ada dua permohonan musannif. Permohonan yang pertama, semoga bisa bermanfaat untuk mubtadi. Permohonan yang kedua, supaya kitab ini menjadi perantara bagi si mubtadi untuk bisa menguasai ilmu mantik yang lebih luas. Faqala, maka mengatakan dia musannif, wa ayyakuna ilah, wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi ilah. Wal mubtadi man laisa lahu qudratun ala taswiri masailil fannil lazi yaqra'u fih, fa in qadara ala zalika famutawasitun, wa in qadara ala iqamati daliliha famuntahin. Dan bermula si mubtadi itu siman yang tidak adalah baginya siman itu kesanggupan atas menggambarkan segala masalah-masalah cabang ilmu allazi yang membaca ianya seseorang padanya cabang ilmu. Maka jika sanggup ianya siman atas demikian taswir, maka bermula dianya siman itu si mutawasid namanya. Dan jika sanggup ianya siman atas menegakkan dalil-dalilnya surah, famuntahin Tunisia, maka bermula dianya siman itu si muntahi namanya. Orang dalam mengkaji ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama namanya si mubtadi, yaitu orang yang tidak mampu mengtaswirkan masalah dalam cabang ilmu yang dia baca. Dia bisa membaca tapi dia tidak bisa menguasainya secara utuh. Yang kedua si mutawasid. Si mutawasid orang yang bisa menguasai apa yang ia baca, tapi dia tidak mampu memberi argumentasi, memberi bukti-bukti terhadap kebenaran apa yang ia baca. Dan yang ketiga adalah si muntahi. Si muntahi dia mampu membaca, mampu menguasai, dan mampu memberikan argumentasi dan ada alasan-alasan untuk membenarkan apa yang ia baca. Waqad ajabal maula subhanahu al-muallifa bi'aini ma talaba wa kullu man qara'a kitabahu haza biniyatin wa i'tina'in yaftahullahu alaihi fi hadzal ilmi wa qad syahidna zalika. Dan sungguh telah menerima oleh Maula subhanahu wa ta'ala akan muallaf dengan barang yang memohon ianya si muallif. Maka bermula tiap-tiap siman yang membaca iaman akan kitabnya musannif yang ini biniyatin dengan niat, wa i'tina'in dan dengan kesungguhan, yaftahillahu alaihi nisya membuka oleh Allah atasnya siman fi hadzal ilmi dalam ini ilmu. Permohonan musannif, 2 permohonan musannif telah dikabulkan oleh Allah. Permohonan yang pertama untuk bisa bermanfaat kepada mubtadi, permohonan yang kedua supaya kitab ini menjadi perantara
untuk menguasai kitab-kitab yang lebih luas uraiannya. Buktinya, siapa saja yang benar-benar serius mempelajari Sulam Munawwarak, pasti Allah akan membukakan pintu ilmu untuknya dalam bidang ilmu mantiq. Waqad syahidana zalika, dan sungguh telah kita saksikan akan demikian. Ini terlihat di mana-mana. Bahkan kalau di daerah-daerah di Aceh, malah daerah-daerah di Nusantara, semuanya menjadikan kitab Sulam Munawwarak sebagai pelajaran dasar bagi ilmu mantiq. Maka hampir semua orang yang mahir dalam ilmu mantiq, pada mulanya dia belajar pada kitab Sulam Al-Munawwarak. Waqad akhbarana syekhuna an asyakhihi, dan sungguh telah mengkhabarkan akan kami oleh guru kami daripada segala guru-gurunya. Guru kami, annal muallifa kana min aqabirus sufiyah wa kana mujabud da'awati rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa 'ada 'alaina min sali da'awatihi. Dan sungguh telah menceritakan akan kami oleh guru kami daripada segala guru-gurunya guru kami, kan bahwa sungguh muallif, pengarang Sulam Munawwarak itu ada ianya muallif itu sebahagian daripada tokoh-tokoh besar tasawuf, min aqabiri sufiyah, sebahagian daripada tokoh-tokoh besar tasawuf. Wa kana mujabud da'awati, dan ada ianya musannif itu orang yang diijabah doa. Rahimahullahu, kiranya memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akannya musannif, dan memberi manfaat ya Allah akan kita dengan segala keberkahan-keberkahannya musannif, wa 'ada 'alaina, dan mengembalikan ya Allah atas kita min salihi da'awatihi, daripada segala doa-doanya yang bagus. Sebagaimana doa musannif telah dikabulkan oleh Allah pada orang-orang pendahulu kita, semoga juga Allah mengembalikan pengabulan doa tersebut kepada kita, yaitu kita menjadi orang yang menguasai, dibukakan pintu hati kita oleh Allah dalam ilmu mantiq lewat perantaraan kitab Sulam Munawwarak yang kita pelajari insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.